Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semuanya. Nah, kalau posisinya seperti ini, duduk berdua, kita pastinya akan mengobrolin sesuatu misteri. Tapi sebelum saya menceritakan atau kita berbicara tentang apa, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, yang sudah subscribe, dan yang sudah nonton video-video kita. Nah, kalau teman-teman ingin membeli baju official Ekspedisi Alam Lain, bisa kalian cek di Tokopedia dengan nama toko Sal Official Store. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang lumpur lapindo dan sabdo palon yang katanya mengamuk ya, Ben ya. Yeah. Tapi sebelum tentang sabdo palon, kita akan membahas tentang lumpur lapindo dulu. Nah, ini sedikit informasi tentang lumpur lapindo, di mana kita semua tahu ya, musibah ini terjadi beberapa tahun lalu. Ini adalah sedikit informasi tentang banjir lumpur lapindo. Banjir lumpur panas Sidoarjo, juga dikenal dengan sebutan lumpur lapindo atau lumpur Sidoarjo, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran lapindo Brantas di dusun Balongnongo, desa Renokenongo, kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, sejak tanggal 29 Mei 2006. Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di 3 kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Nah, itu loh cerita singkatnya ya, dimana kita tahu waktu itu sangat gempar ya tentang menyemburnya lumpur panas lapindo. Oke, kali ini kita akan bahas mungkin dari segi apanya nih, Ben? Dari segi gaib dan ada nyatanya juga. Oh, ada nyatanya, sosok-sosoknya gitu ya, Ya. yang ada di sana. Oke, langsung aja dibahas oleh Gus Robin. Sosok-sosok gaib mungkin. Ya, ini memang sebuah tragedi ya, dimana kita benar-benar memakan banyak rumah warga ya. Iya. Lumpur ini banyak kerugian yang terjadi sampai harus pindah dari tempat tersebut. Iya. Dan banyak yang mengkaitkan dengan sabdo palon. Nah, ini kerugian harta benda ya, kalau di informasinya ini 45 triliun. Itu kan luar biasa. Ini baru segitu, karena terus bertambah. Ya. Karena lumpurnya ini terus akan meluap. Terus keluar gitu ya. Sebenarnya secara nyata dulu ya kan sudah gini saya katakan, sebentar lagi baru gaib. Secara nyata saya lihat ya, biar saya terawang dulu ya, biar sedikit saya terawang nyata dan gaibnya. Pantas ini terjadi seperti itu. Ini mesin bor. Itu kan buatan, ada seperti baja, seperti berlian itu saya lihat. Nyedot turun ke bawah. Di ujungnya itu runcing kan, apa itu berlian apa itu saya. Bawah. Itu ada seperti mau yang tadi bilang ya, semen 3. Oh ya, untuk menutup agar tidak terjadi kebocoran lumpur itu ya, disemenin samping-sampingnya gitu. Terus semen yang pertama itu dia kan apa namanya, ini terus soal turun masuk ke dalam semen cepat gini nih, cepat kering semennya. Satu semen yang pertama, yang kedua berhasil, yang ketiga duluan muncrat. Maksudnya menyembur lumpurnya lebih dulu daripada semen mengering yang ketiga. Yang ketiga kalinya ya. Saya lihat belum sempat mengering semennya menutup yang ketiga, sudah nyembur duluan. Tekanan itulah yang akan membuat yang kedua dan ketiga itu belum sekali apa namanya, belum akhirnya rusak juga. Belum memadat, belum mengering 100%, itu sudah tembus. Seharusnya itu lakukan 1 lubang dulu, baru di semen, 2 lubang semen, lubang ketiga nyembur. Ini memang sudah benar-benar
Ya memang kesalahan manusia. Kesalahan manusia sih di sana saya lihat. Ada mungkin keteledoran di sana. Keteledoran karena satu hal di sana kan tidak melakukan penelitian dulu, maksudnya dari jenis tanah, dari jenis apa bebatuan itu, apakah memang tidak ada lahar di bawahnya atau bagaimana ya, yang ternyata itu menembus lahar panas. Lahar ternyata itu panas sampai di atas kan lahar bercampur dengan tanah, akhir terjadilah lumpur panas. Lahar bercampur dengan panas ya jadi lumpur tapi panas dia. Seperti ini ya, coba saya gambarnya ya. Tadi Robin sudah menggambarkan. Ini sebenarnya lumpur Lapindo dekat sebuah pegunungan. Ya, kalau saya lihat dari map ya, itu ada Gunung Arjuna ya. Ya, Gunung Arjuna. Gunung, ya ini gunung sayanya Arjuna ya. Saya nggak terima itu di bor, makanya saya gitu. Ini gunung sayanya Arjuna, kan ngerti ya, gagah. Ini ya. Ini jas hujan ini. Bukan jas hujan ini. Bukan jas hujan. Ini gunung ya. Ini apa namanya? Ini kan gunung. Gunung aktif ini. Ya. Gunung berapi. Gunung Arjuna gunung aktif ya. Pernah aktif? Coba saya lihat dulu ya. Ya. Ya, saya lihat ini disebut Gunung Arjuna adalah salah satu gunung berapi di Indonesia. Arjuna. Berarti aktif ya. Oke. Kita lanjutkan. Berarti ini melewati laharnya si gunung ini. Gunung Arjuna ya. Yang dibor. Yang dibor. Tiga jalur lahar ini. Ini kan seperti serat seperti apa namanya? Seperti sebuah kalau bilang sungai laharnya. Ini kan serabut sungainya ini menyatu jadi banyak. Jika gunung meletus kan ke bawah atas. Ini karena banyak sekali ada apa namanya hulu-hulu sungai lahar yang di bawah itu, di bawah tanah. Aliran-aliran lahar ini 3 yang ditembus. Tembus yang pertama mungkin tidak apa-apa, tembus yang ketiga ini yang paling banyak katanya mengeluarkan lahar ke atas. 3 kali ditembus sungainya bawah. Kelebihan ini seharusnya di sini saja sampai di sini. Ya, memang kalau saya baca sih berlebihan. Awalnya ingin mencari batu granit gitu apa batu gamping. Ya karena mungkin ya ini kesalahan manusia ya. Ya di bawah ini kan ada gas panas juga. Gas panas ada. Terus lahar panas ada. Ini udah menyatu gas sama lahar. Yang kebanyakan keluar adalah sebenarnya gas bercampur dengan apa namanya? Gas cair bercampur dengan lumpur. Jadi gas cair gas panas itu kan meleleh jadi sama tanah menjadi lumpur panas. Jadilah lumpur Lapindo. Ya, yang bisa kita lihat sekarang ya. Oke, berarti itu bagian nyatanya ya. Nyatanya saya lihat. Lalu bagaimana dengan gaibnya? Secara gaib di sana adalah bekas dari Majapahit saya lihat. Bekas tempat pertemuan dari raja atau gedong pertemuan. Salah satu bangunan yang besar juga dulu. Kalau itu berhektar-hektar dulu. Lebih dari 1 hektar itu sebenarnya adalah peninggalan Majapahit di sana. Pokoknya berhektar-hektar itu pernah dibuat bangunan. Yang puluhan hektar itu jika kita dikeruk tanahnya akan kita menemukan sebuah peninggalan Majapahit. Karena di Jawa Timur peninggalan Majapahit itu full. Banyak ya. Full Jawa Timur itu full Majapahit. Sampai ke Jawa Tengah pun ada peninggalannya. Tapi paling banyak di Jawa Timur, makanya dikeruk aja tanah di sana pasti banyak menemukan peninggalan. 10 meter ke bawah ya kalau bisa. Keruk-kerukin, coba-coba aja. Kalau nggak ada berarti bukan di sana, coba terus. Coba lagi gitu. Coba lagi. Kadang-kadang ada yang 10 sampai 20 meter di bawah tanah. Jadi kalau 20 meter di bawah tanah kita sudah tidak menemukan, berarti bukan di sana peninggalannya. Karena itu memang ada peninggalan Majapahit yang dikeruk secara gaib. Makanya kemarahan dari penunggu-penunggu Majapahit, dan ada sebuah raksasa penguasa di sana juga ada banyak yang ikut, yang dimana sebuah abdi dari Sabdo Palong
Abdi Sabdo Palon. Nah, Sabdo Palon ya yang memang masih memegang secara tidak nyata di kerajaan Majapahit. Memang seperti Gajah Mada ada sih, cuma karena Sabdo Palon ini adalah penguasa lembut ya, jadi dia yang menguasai dunia gaib, entah itu raksasa, entah itu parewangan, entah apa namanya itu. Lalu untuk sosok-sosok yang sekarang ada di sana apa? Lembut banyak. Lembut. Nah, seperti raksasa, ada sih macan, ular, ada makhluk melata seperti itu, siluman, jin itu banyak di sana. Buto ini, buto itu. Walaupun di lumpur itu ya, Mereka malah suka jin itu dan makhluk gaib suka hal-hal yang becek, yang hal-hal yang lembab. Suka sekali hal lembab. Apalagi di sana kan sudah tidak ada rumah, tidak ada penduduk. Pasti dijadikan kerajaan gaib. Memang ada kerajaan gaib di sana. Nanti kita ungkap ya, kita panggil penguasa di sana. ya nanti penarikan energi ya. Termasuk anak buah Sabdo Palon juga saya panggil yang lainnya. Untuk episode berikutnya ya. Jadi terus tunggu aja tayangan kita. Makanya saya tidak menggambar di sini ya, karena jika saya gambar di sini nanti tidak ada yang menonton di sebelahnya. Nah, mungkin itu aja ya tentang kejadian musibah lumpur Lapindo. Kali ini yang ada hubungannya adalah dengan Sabdo Palon. Sabdo Ya. Palon. Tapi kita sudah membahas tentang Sabdo Palon di video sebelumnya, bisa kalian cek di atas. Sabdo Palon ya, jujur. Kenapa beliau mengamuk? Ini penyebabnya karena manusia. Satu, manusia itu terlalu fanatik sekarang menjadi manusia, yang mengagung-agungkan diri sendiri dan tidak menerima kesalahan diri sendiri. Dua, amarah alam yang sebenarnya ini yang menjadi faktor utama dari Sabdo Palon marah. Karena Sabdo Palon itu orangnya adalah pecinta alam, pecinta binatang, pecinta makhluk gaib, pecinta alam. Jadi ketika alam itu dirobohkan, rusak, contoh tumbuhan sekarang di hutan-hutan, di gunung-gunung ditebang-tebang, penebangan liar, digunakan buat rumah, digunakan buat sawah. Gunung itu beda dengan di bawah. Gunung jangan diusik itu aja. Sabdo Palon ini sangat benci mengusik hutan dan mengusik gunung. Biarkan saja seperti itu gunung, pohon-pohon yang besar. Jangan kita hancurkan itu. Itu adalah rumah loh, rumah dari makhluk gaib. Makanya sekarang di Pulau Jawa itu makhluk gaib yang dari gunung itu langsung ke kota mengamuk. Itu kebanyakan di hutan itu tempat mereka sudah diambil oleh manusia. Dibabat habis hutannya. Tolong untuk pemerintah, tolong periksa atau ada polisi hutan. Jangan biarkan dulu untuk dijadikan tempat tinggal, untuk dijadikan sawah, jangan dulu. Demi keamanan kota. Jika itu digunakan hanya beberapa ratus kakak ya, akan mengorbankan ribuan kakak di bawahnya. Atau puluhan ribu kakak. Bahkan jutaan orang yang harus berkorban. Hanya demi puluhan kakak atau ratusan kakak di atas di gunung. Itu yang penyebab banjir sebenarnya. Gunung itu diambil alih, dijadikan tempat tinggal, sawah. Jadi dibabat habis, dicuri juga gini ya, kayunya. Jadi kan tidak ada air yang bisa ditahan. Langsunglah jos seperti itu airnya. Ya. Langsung jos airnya ke bawah. Tidak ditahan karena tumbuhan itu bisa menahan air. Itu fungsinya, selain fungsinya juga untuk memelihara keseimbangan alam gaib, alam nyata. Kita sama-sama hidup. Makhluk gaib juga ciptaan Tuhan. Jika mereka marah ya kita tidak tahu seperti apa jadinya. Saya mohon untuk itu. Modalnya jika memang sudah habis lahan di Jawa, untuk pemerintah kalau bisa mengadakan program transmigrasi meskipun memaksa kehendak hati, tapi untuk menyelamatkan banyak orang. Sampai kapanpun akan tetap banjir jika tetap membabat hutan, membabat gunung kok. Isi hutan dibabat, siapa yang akan menghadang air? Tanah longsor pasti akan terjadi.
Jadi tadi disebutkan kenapa Sabtu Pahlawan mengamuk. Iya. Satu karena keangkuhan manusia. Keangkuhan ya. manusia. Kedua karena alam sudah dirusak. Dirusak. Ketiga, Lebih tepatnya Sabtu Pahlawan nagih janji. menagih janji Menagih janji. tentang budaya ya. Budaya. Jangan sampai agama Hindu hilang dari Pulau Jawa ya. Mohon maaf ya. Agama Hindu itu masih bisa bertahan di Pulau Jawa, tapi tolong untuk toleransinya. Ya. Karena agama Hindu tidak boleh lepas dari Pulau Jawa. Karena ketika agama Hindu lepas dari Pulau Jawa, di sanalah mungkin Jawa akan Terbelah dua. bukan lagi terbelah dua, tapi bencana raksasa yang terjadi. Mungkin masih bisa kita sebagai agama Hindu diperkuat dulu di Jawa untuk doanya ya, untuk meminta, karena agama Hindu ini sayang dengan alam. Nah, saya sebagai sesama agama Hindu, saya juga tahu bahwa agama Hindu itu sayang dengan adat, sayang dengan alam, sangat menghormati alam. Kami sangat mempercayai adanya hubungan yang namanya Trihita Karana. Yang satu, menghormati atau mencintai Tuhan. Dua, saling menyayangi sesama manusia, sama makhluk ciptaan Tuhan, entah itu hewan, manusia, tumbuhan. Yang ketiga, mencintai bagian makhluk yang tak kasat mata yang yang diciptakan oleh Tuhan, entah itu makhluk gaib, entah itu leluhur kita gitu. Ya. Kita sangat menghormati itu. Bukan berarti kita memuja mereka ya. Biar tidak salah, agama Hindu tidak pernah memuja makhluk gaib. Kita menghormati. Kita hanya menghormati, makanya memberikan sesajen. Kita memuja yang namanya Asintya atau urutan yang namanya Tuhan ya. Di sini biar tidak ada salah kaprah atau salah paham di mata masyarakat atau agama lain bahwa Hindu juga memuja Tuhan yang namanya Asintya, tidak terbakar oleh api, tidak tersentuh oleh ini. Pokoknya cari aja di Google kalau tidak percaya. Kami percaya itu. Nah, itu dari penyebab dari mengamuknya Sabtu Pahlawan. Sabtu Pahlawan. Faktor utama ternyata alam ya. Alam berarti ya. Dari tiga faktor ya. Itu alam. Satu adalah keangkuhan manusia. Keserakahan angkuh. Yang kedua adalah alam dihancurkan. Alam dihancurkan. Ketiga adalah kebudayaan. Kebudayaan atau intoleransi. Tidak adanya toleransi beragama. Bukan berarti saya tidak mengatakan semuanya ya orang seperti itu. Tapi ada beberapa kelompok yang memang kurang toleransinya. Tapi masih banyak juga yang toleransi. Ya. Seperti ada dua kelompok ya, sebagian kecil saja yang tidak toleransi, tapi membuat juga marah seperti itu. Makanya kita saling toleransi beragama seperti itu, menerimalah perbedaan. Tuh, karena yang ketahuilah gitu bahwa Hindu juga yang pertama dulu ada di Indonesia, bukan agama lain yang muncul awal. Jadi kita menghormatilah meskipun kita tidak sesama ajarannya, tapi kan sama-sama manusia ya. Tuh, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan ya, kita tidak ada yang namanya ini makhluk utama, ini makhluk tidak utama. Semuanya sama di mata Tuhan. Yang membedakan hanya perbuatan baik kita saja. Itu saja. Tidak ada yang membedakan, tidak ada Tuhan memilih baru agama ini nanti dia akan dispesialkan, tidak kok. Semua sama, jika dia jahat ya dia masuk neraka, jika dia baik ya masuk surga, itu saja. Oke, ada pesan-pesan lagi mungkin sebelum kita mengakhiri tayangan kali ini? Pokoknya tolong jaga kebersamaan, jaga persatuan, Bhinneka Tunggal Ika ya kita sebagai manusia, dan jaga alam. Alam, tolong cintai alam. Hormati alam. Biarkan gunung dan hutan alami, jangan diubah-ubah ya. Seperti ada kalanya. Biarkan, karena itu adalah sumber dari kehidupan juga. Dan tolong untuk tidak membeda-bedakan kita sebagai manusia, itu saja. Karena itu akan menyebabkan hal yang buruk suatu hari. Hidup damai itu adalah tujuan
ya sebenarnya. Kalau sudah damai, coba lihat, pasti baik, tenang kita hidup. Ya gitu saja sih. Makanya Bali itu aman ya. Kalau orang bilang Bali itu jarang ada sebuah kerusuhan, pertempuran, karena kami menghormati. Padahal di Bali itu ada 4 agama loh. Meskipun Hindu adalah mayoritas, tapi agama lain juga dihormati. Makanya kami saling menghormati, ya damai. Ya damai. Ya, jangan barbar ya gitu. Dan satu hal, kita tolong hidup berdampingan ya, jangan membuat kerusuhan atau barbar. Terus, Jangan barbar lah. pokoknya jangan barbar. Apa sih gunanya barbar? Dapat uang. Ya kalau dapat nasi bungkus ya itu urusan pribadi, tapi apa sih gunanya nasi bungkus daripada nyawa? Lebih baik nyawa aja. Itu aja sih, ya gitu saja ya. Pokoknya sayangi alam dan sayangi ciptaan Tuhan, entah itu manusia. Jangan membedakan apapun juga. Hidup damai, itu saja. Pesan saya, hidup damai ya. Jangan lupa di-share, di-subscribe, dan di-like. Kalau kalian punya pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau tanyakan di media sosial kita. Ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Kami undur diri. Brahma Santi. Om Santi 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 Om. See ya.